bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan memberikan rahmat, ridho dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan kajian yang insya Allah diridhoi Allah. Kedua kalinya selawat serta salam marilah kita selalu panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan selalu kita teladani sifat-sifat beliau hingga akhir hayat nanti. Saya akan membacakan susunan acara pada kajian pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi oleh saudari saya Gustiarini, kemudian yang ketiga kajian yang akan diisi oleh Ustaz saya Erika, yang keempat sebelum kita buka acara hari ini maka ada baiknya kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan pembacaan surat Al-Fatihah tadi, acara kajian pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari saya Gustiarini. Padanya dipersilakan. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan khusus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, hendaklah mereka di tempat tidur, dan kamu pergi, itulah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka jauhlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar, Maha Benar Allah atas segala firman. Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Quran ini. Semoga kita semua mendapat pahala baik yang membaca maupun yang mendengarkan. Memasuki acara inti, maka kajian akan disampaikan oleh Ustazah Erika Suryani dengan tema peran istri dan ibu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Berikut ini akan saya sampaikan sedikit kurikulum vitae dari Ustazah. Nama lengkap Ustazah Erika Suryani dari di Jakarta 12 April 1971, status menikah dan memiliki 2 orang putra dan 4 orang putri. Kemudian alamatnya itu di Jalan Bangka
salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon maaf 15 menit tadi di luar pagar teleponin Mbak Indah. Mana Mbak Indah? Gak ada orangnya ya, gak masuk ternyata teleponnya, mungkin sinyalnya nungguin karena mau masuk. Alhamdulillah salam pasal dulu, saya tunggu di luar pagar. Alhamdulillah ketemu sama Mbak Siti, Mbak Mega ya. Ya alhamdulillah, mohon maaf memang macet sekali dari Pejaten Village tadi sudah start ya. Ya alhamdulillah, kita bahas hari ini tentang tugas seorang ibu dan tugas seorang istri ya, peranan ibu dan istri dalam rumah tangga. Sebelumnya saya tanya, semuanya sudah menikah atau ada yang belum? Yang belum tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, oh banyak yang udah ya. Jadi makanya ini tema tentang tugas sebenarnya ada dalam satu materi, termasuk bekal dan keterampilan bagi calon istri dan calon ibu. Berarti yang sudah berumah tangga bisa mendalami lagi, adapun yang belum, agar semoga materi ini bisa jadi bekalan ya. Itu harapan kita. Tadi sudah dibacakan dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki sebagai qawwam atau pemimpin dalam rumah tangga, yang memimpin rumah tangga, yang menjadi pemimpin bagi kaum wanita. Jadi kalau sudah dalam rumah tangga berarti ya nanti yang dipimpin bukan hanya istrinya, tapi juga anak-anaknya yang laki dan perempuan, gitu ya. Kenapa dijadikan qawwam? Disebutkan di sana bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd, karena Allah memberikan kelebihan-kelebihan dibanding wanita. Otomatis kalau kita mengatakan kelebihan otot, iya, lebih berotot. Terus kelebihan apa lagi? Wa bima anfaqu, karena dia dikasih kelebihan bertanggung jawab dari sisi perekonomian, infak, nafkah. Artinya laki-laki kalau mau jadi dan mau dianggap qawwam, dia harus lebih dari segala sisi. Lebih kuat, lebih bijak, lebih sabar, dan lebih banyak nafkahnya. Memang dia yang bertugas mencari nafkah, bukan istri yang mencari nafkah. Jadi surat An-Nisa ayat 34 itu sebenarnya gambaran ideal rumah tangga Islam. Gambaran idealnya adalah laki-laki yang memimpin, bukan wanita yang memimpin. Laki-laki yang memimpin karena dia mempunyai berbagai kelebihan ya yang Allah karuniakan dibanding wanita. Jadi sebenarnya yang harus lebih sabar laki-laki, yang lebih bijak laki-laki, yang semuanya lebih kuat laki-laki. Ini idealnya. Ketika kita bicara ideal, kadang-kadang kita terbentur dengan realitas ya. Tidak selalu laki-laki lebih besar penghasilannya dibanding wanita. Ini realitasnya zaman sekarang. Biasanya penghasilan perempuan lebih besar dibanding penghasilan laki-laki. Itu gak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena memang di luar sana musuh-musuh Islam itu sangat menginginkan wanita keluar dari fitrahnya, satu. Kedua, sangat menginginkan wanita keluar dari rumahnya ya, dan juga sangat menginginkan wanita bukan jadi partner, tapi wanita jadi sparring partner, jadi musuh ya. Itu musuh Islam di luar sana menginginkan seperti itu. Tapi kita sebagai seorang muslimah dalam ini mungkin kalau kita lihat dalam materi yang sekarang sudah bentuknya menjadi hak kopi ya, di sana disebutkan ternyata yang namanya wanita muslimah itu peranannya diakui di dalam masyarakat. Tapi ketika dia sudah menjadi ibu dan istri, peranannya bertambah, bukan berkurang, bukan menyempit, tapi bertambah peranannya. Ketika sudah menjadi seorang ibu, sudah menjadi seorang istri, dia peranannya bertambah. Kalau dia belum menjadi istri dan ibu, maka dia pun punya peranan dalam masyarakat. Nah ini yang harus kita pahami, bahwasanya peranan ibu dan istri ini spesial karena ditambah dari yang seharusnya. Seharusnya kita sebagai hamba Allah menyembah Allah. Tapi begitu Allah berikan tanggung jawab lain sebagai istri ketika menikah, dan ketika sudah menikah ada kalanya Allah titipkan amanah lain yaitu anak, maka dia akan berubah menjadi ibu, istri dan ibu, bukan berkurang peranan yang sebelumnya tapi bertambah. Nah ini yang harus kita pahami, bahwasanya kebanyakan dari kita ketika sudah menikah bukan bertambah peran, malah berkurang. Yang tadinya sebelum menikah rajin puasa, sebelum menikah rajin tahajud, begitu sudah menikah gak bisa
bisa bangun tahajud. Puasa sunnah juga udah males gitu kan ya. Salat sunnah juga sudah males. Tambah begitu sudah dititipkan anak oleh Allah, makin ya, makin. Udah nggak puasa, kemudian nggak sholat sunnah. Nah ini yang salah. Sebenarnya peranannya bertambah, pahalanya bertambah, harusnya lebih baik juga mutu dan kualitas ibadah kita. Harusnya ya. Makanya butuh sinergi. Dengan siapa? Dengan kaum, butuh sinergi dengan suami. Makanya penting sebelum menikah ada ta'aruf ya. Ta'aruf itu pengenalan. Pengenalan itu bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, enggak. Cukup 2-3 kali pertemuan, tapi intens ya. Duduk bersama orang-orang yang bertanggung jawab, para wali-wali kita, orang tua kita misalnya, bapak kita ataupun paman kita ya, wali wanita. Ya walinya wanita itu kan kalau nggak bapak, paman, abang ya. Pokoknya duduk didampingi untuk ta'aruf. Di ta'aruf itu wah, forum bantai-bantaian boleh. Tanya apa saja sampai kita jelas ini yang mau jadi suami kita benar-benar bisa mimpin nggak, benar-benar bisa membantu kita nggak menjalankan fungsi kita sebagai hamba Allah pertama. Kan dari belum menikah kita sudah jadi hamba Allah. Begitu sudah menikah tetap hamba Allah, cuman statusnya bertambah jadi hamba Allah dan istri seseorang. Begitu Allah titipkan anak, nambah lagi hamba Allah yang istri seseorang dan ibu dari seseorang. Bertambah itu, bertambah amanah berarti bertambah besar tanggung jawabnya. Harusnya juga bertambah ya modal yang kita gunakan. Selalu output itu tergantung input. Kalau ibadahnya bagus ya, nah itu pasti insya Allah interaksinya juga bagus. Dia bisa melaksanakan tugas sebagai istri dan bisa melaksanakan tugas sebagai ibu. Tapi kalau inputnya bagus, inputnya itu ibadah. Ya, makanya kenapa kalau kita bicara di sini, tadi dibacakan surat An-Nisa ayat 34, itu sebenarnya lebih cocok kalau audiensnya bapak-bapak. Ya, audiensnya bapak-bapak disadarkan surat itu. Ya, tapi kalau audiensnya ibu-ibu, lebih kita membaca surat Al-Ahzab ayat 33 sampai 35. Ya, surat Al-Ahzab ayat 33 sampai 35 itu mengingatkan peran utama seorang wanita yang base camp-nya ada di rumah. Ya, base camp kita ada di rumah walaupun kita keluar. Ini sekarang kita keluar rumah semua. Tapi tetap kalau ditanya base camp-nya di mana? Di rumah. Ya. Jadi base camp-nya memang di rumah dan itu nggak bisa berubah. Jadi jangan sampai wanita lebih betah di luar. Harus ada rasa menyesal ketika meninggalkan base camp. Itu seorang wanita. Walaupun dengan segala keterbatasan dan keterpaksaannya, kita harus merasakan base camp-nya itu di rumah. Nah, musuh-musuh Islam di luar itu ingin mengeluarkan wanita dari rumah dan merasa betah di luar. Kalau di rumah suntuk. Nah, ini hati-hati. Pemikiran kalau di rumah suntuk, ini sudah pemikiran orang-orang liberalis, sekularis ya. Jadi aslinya dalam surat Al-Ahzab ayat 33 sampai 35 disebutkan waqarna fi buyutikunna, betahlah di rumah. Bukan nggak boleh keluar, salah. Kalau ada yang mengatakan di rumah saja nggak boleh keluar, salah. Kenapa salah? Dari sejak masa Rasulullah SAW, semua sahabat dan istri-istri Rasul berkiprah di luar, ikut perang. Ya, bahkan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu yang nganterin makanan ketika Rasul sembunyi di gua Sur bersama Abu Bakar, yang nganterin makanan ke atas gua itu Asma binti Abu Bakar, putrinya Abu Bakar dalam kondisi hamil tua. Kita kalau umroh lihat gua Sur itu tinggi sekali. Kondisi wanita hamil tua bawa makanan ke gua Sur 4 hari, berarti 4 kali. Ya, itu naik ke atas. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam menghukum wanita di rumah, salah. Dia tidak belajar sejarah, dia tidak membaca sirah. Siapa bilang itu hukum? Bahwa wanitanya tetap berperan di dalam masyarakat, tapi betah di rumah. Bedakan betah di rumah sama tidak boleh keluar, bedakan. Jadi diperbolehkan keluar, tapi tetap dia base camp-nya ada di rumah. Makanya di sini disebutkan waqarna fi buyutikunna, betahlah di rumah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan tabarruj seperti orang-orang jahiliyah tabarruj. Orang jahiliyah tabarrujnya kayak gimana? Jadi kalau disebut jangan tabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah, berarti ada tabarrujnya yang muslimah ada. Tabarruj itu sebenarnya tampil beda. Tampil beda itu apa? Tampil beda ada yang islami, ada yang tak islami. Contoh kita di tengah orang-orang yang pakai bikini, kemudian kita tampil beda, nutup begini. Itu tabarruj itu artinya tampil beda. Tapi tabarruj yang islami ya. Dari kata baroja, buruj itu menara, beda sendiri, tampil kelihatan beda sendiri. Yang tidak boleh adalah tabarruj ala jahiliyah,
jadi memang orang-orang jahiliyah bahkan dalam kondisi tawaf. Tawaf itu orang jahiliyah sebelum Islam datang, tawafnya tanpa pakaian, makanya malam hari. Tawaf telanjang. Ya, makanya dalam Islam ada aturan wanita tawaf ketika umrah atau sa'i harus tutup semua. Yang nggak boleh tertutup hanyalah wajah dengan telapak tangan sampai pergelangan. Kalau laki-laki justru harus pakai 2 helai kain. Ya, jadi 2 kain ihram itu nggak boleh telanjang bulan. Nah, tapi kalau orang jahiliyah tawafnya laki perempuan telanjang bulan, malam-malam makanya. Kalau malam kan gelap, kan dulu nggak ada lampu ya. Kalau malam gelap itu kan telanjang. Jadi ya, mereka ingin menggambarkan itulah namanya kenapa disebut jahil. Jahil itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya artinya bodoh. Orang kafir, orang musyrik sering disebut ulaika humul jahilun. Itulah orang-orang yang bodoh. Karena mereka mengandalkan keikhlasan. Itu keikhlasan dengan tajarrud. Tajarrud itu artinya tidak terikat dengan dunia. Artinya mereka mengatakan tajarrud itu akhirnya jadi nudis. Nudis itu telanjang bulat, itu yang tidak terikat dengan dunia. Telanjang bulat jadi semata-mata berharap pada Tuhan. Jadi benar-benar yang doanya diterima kalau nggak ada ikatan dunia, termasuk tidak ada ikatan pakaian. Nah ini kan repot. Ya, jadi salah kaprah, salah paham. Makanya disebut bodoh. Orang yang tidak beragama, orang yang tidak kenal Islam disebut jahil. Jahil itu adalah bodoh. Karena yang diharapkan bukan itu, justru harus tertutup aurat, rapi, gitu ya. Mohon maaf, masih flow otak ini, baru landing semua. Di sana panas, ya baru seminggu lalu di sana panas, di sini lagi hujan. Akhirnya jadi terkena flu mendadak. Jadi kalau kita lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 33, wa aqimnas sholata, sudah diperintahkan untuk betah di rumah, tidak boleh tabarruj ala jahiliyah, maka tegakkanlah sholat. Wa atinaz zakah, dan juga tunaikan zakat. Wa ati'nallaha wa rasulah, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sebagai istri dan ibu tetap harus sholat. Kan kadang-kadang alasan ibu-ibu gitu, setiap kali saya mau wudhu nih Ustazah, kalau sudah azan anak tuh nangis, anak bayi khususnya. Anak bayiku rewel. Tiap kali kita mau wudhu ke kamar mandi rewel. Akhirnya sholat gak bisa, ngaji gak bisa. Ada anak yang harus senyap, gak boleh ada suara sedikit pun ketika tidur. Oh ini repot. Kalau saya biasakan berisik, ngaji di samping dia, ya sholat di samping dia, blender juga di samping dia. Jadi dia tidur aja, kita masak, kita ke blender, dia nggak bangun. Membiasakan berisik. Ternyata saya juga baru sadar dulu mengasuh orang tua seperti itu. Walaupun kalau kita yang pemahamannya alhamdulillah Allah berikan dengan background syariah, yang berisiknya bukan berisik suara-suara aneh. Kalau dulu ayah saya lagi ujian, itu dibiasakan dia setel musik, dia setel berita TV. Saya lagi ujian padahal ujian SMP, SMA, kalau ujian kenaikan dia berisik sengaja. Kadang saya bingung kenapa, dia ngajarin tapi dengan suara berisik. Dia bilang ini akan membantu kamu fokus dan khusyuk dalam kondisi apapun. Ternyata benar. Makanya orang bingung, kok bisa sih katanya, sambil kuliah S1, S2 melahirin anak, kok bisa gitu. Karena memang saya nikah umur 20 tahun. Kemudian sampai jadi kalau ada orang yang mengatakan nggak bisa kuliah sambil nikah, ada buktinya, salah. Karena saya kuliah sambil nikah gitu ya. Jadinya tetap bisa, tergantung fokus dan keinginan. Ya, jadi umur 20 tahun saya baru mulai masuk ke Kairo, ke Al-Azhar. Ya jadi melahirkan di sana, ya, karena memang ketika nikah sebulan kemudian setelah nikah langsung kuliah. Jadi kuliah di Indonesia cuma D2, ya D2 saja pengantar bahasa Arab. Kemudian kuliah di Al-Azhar, kemudian kuliah lagi S2-nya di Sudan. Itu sambil melahirkan nggak ada masalah. Kenapa? Karena ternyata berlatih fokus. Jadinya kalau ada seorang ibu yang merasa kalau udah jadi ibu susah, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja, nggak bisa ngaji, nggak bisa, ya ini berarti dia kurang fokus ya. Karena memang sebenarnya harus bisa semuanya. Asma binti Abu Bakar, dia ibu, dia lagi hamil, dia istri, dia naik ke atas gua Sur di Gunung Sur untuk bawain makanan ayah dan Rasulullah SAW. Asma itu adiknya Aisyah. Jadi artinya tidak ada satu hal pun yang bisa menyingkirkan eksistensi seorang muslimah. Jadi muslimah itu eksistensinya diakui dalam syariat. Ya, sebagai individu, hamba Allah, sebagai istri, sebagai ibu, eksistensinya diakui di dalam syariat. Makanya kalau kita lihat surat Al-Ahzab
Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Khusus untuk istri-istri Rasulullah SAW, memang ada peraturan khusus. Ahlul bait itu memang dijaga. Ketika Rasul nanti wafat tidak boleh menikah lagi. Makanya disebutnya ummul mukminin. Tidak ada istri Rasul yang begitu Rasul wafat nikah lagi, nggak boleh. Ya. Ini khusus untuk menjaga agar tidak ada kotoran-kotoran hati yang akhirnya membandingkan antara suami yang terdahulu dengan suami yang kemudian. Karena memang Rasul tidak terbandingkan, ya. Bakalan akan salah terus nanti suami yang berikutnya, gitu kan ya. Oleh karena itu dilarang menikah. Wadkurna ma yusla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bacalah di rumah itu ayat-ayat Allah. Artinya di rumah baca Quran. Ya, jangan kadang-kadang kita suka merasa baca Quran cuma di majelis taklim. Sampai rumah baca komik atau baca novel, gitu ya. Jadi memang diingatkan disuruh baca juga supaya rumahnya tenang, rumahnya hangat dan sejuk, nggak dingin, gitu ya. Dan juga nggak panas. Kalau dingin kurang bacaan, kalau panas lebih kurang lagi bacaan. Jadi menghangatkan dan menyejukkan, ya. Kenapa yang disebut ayat-ayatullah dan juga hikmah, kalimat-kalimat hikmah dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah Maha lembut dan khabir, Maha memberitahu, mengabarkan nanti di hari kiamat apa yang sudah kita kerjakan. Boleh jadi suami nggak tahu apa yang kita kerjakan ketika suami tidak ada, tapi Allah tahu apa yang kita kerjakan ketika suami tidak ada. Makanya wanita ini dijaga betul-betul di dalam Islam. Ibarat perhiasan. Kita kalau memberikan atau menjaga perhiasan, misalnya menaruh cincin, itu biasanya kalau perhiasan itu ada di dalam satu kotak. Kotaknya ditaruh di lacinya ada di dalam lemarinya ada di dalam kamar, gitu kan ya. Seperti itulah wanita muslimah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya mata' wa khairu mata'iha mar'atun shalihah. Dunia ini isinya perhiasan, tapi sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salehah. Ya. Itu wanita salehah ketika menjadi seorang diri, seorang hamba. Dia adalah hamba Allah, ya. Maka kemudian ketika dia menikah, maka dia menjadi seorang istri, ya. Islam memuliakan wanita. Ketika menjadi seorang istri, maka Allah SWT melipat gandakan pahalanya. Seorang istri harus taat kepada Allah dan dalam satu waktu yang sama harus taat kepada suaminya. Sadar akan tanggung jawabnya kepada Allah dan selalu taat atas perintah-perintah Allah plus perintah-perintah suami. Nah, tapi ada catatannya. Taat pada suami dalam perkara yang wajib, sunnah dan mubah. Dalam perkara wajib, sunnah, mubah. Wajib menurut Allah dan perintah suami wajibnya jadi double. Contoh, suara azan terdengar, suami mengatakan, "Dek, sholat yuk. Dek, sholat sana." Suami ke masjid misalnya, "Ayo sholat." Nah, ini jadi double nih. Pertama panggilan Allah, kedua perintah suami harus segera dikerjakan. Dan dalam perkara sunnah, contoh sunnahnya apa? Saum Senin. Suami mau puasa Senin, suami tahu istrinya juga sanggup puasa Senin. Ketika suami mengatakan, "Ayo kita puasa Senin bersama-sama," itu puasa sunnah. Tapi ketika suami sudah ngajak dan kita sanggup, menjadi wajib. Itu yang repot, ya. Jadi yang sunnah saja bisa berubah menjadi wajib. Yang mubah pun bisa berubah menjadi wajib. Contoh yang mubah apa? Contoh mandi itu kan mubah. Ketika kita sudah mandi sore, tiba-tiba suami pulangnya jam 10, jam 11 lembur. Dia mengatakan, "Dek, kok bau ya? Mandi sana." Itu jadi wajib mandi lagi. Ya, kenapa? Padahal mubah, hukumnya boleh-boleh saja. Tapi kalau suami sudah memerintahkan jadi wajib. Itu yang repot. Atau kita sudah makan, suami pulang malam minta ditemenin makan, jadi wajib makan lagi. Itu repot. Repot kadang-kadang jadi yang pegang istrinya, suami yang enggak. Jadinya, karena memang wajib taat kepada suami dalam perkara wajib, sunnah, mubah. Tapi dalam perkara makruh dan haram tidak boleh taat. Makruh dan haram tidak boleh taat. Contoh yang makruh apa? Dia tolong beliin rokok dong. Makruh. Bahkan sebagian ulama, sebagian besar masukkan ke dalam haram. Maaf ya mas ya, saya tidak setuju mas merokok. Kenapa? Karena sebagian besar ulama mengatakan haram. Kalau mas mau beli sendiri itu boleh, ya. Tuh boleh menolak. Apalagi dalam perkara haram. Banyak hal-hal yang dalam perkara haram seorang istri takut menolaknya. Banyak yang datang konsultasi, "Ustazah, gimana suami saya sukanya sodomi?" Wah, saya bilang haram tuh. Saya ngerti haram, tapi saya takut dicerai. Lah repot.
harusnya lebih takut kepada Allah dibanding takut kepada suami. Ya, kalau memang ternyata suaminya terus pola hidupnya seperti itu, berhubungan itu harus dari kubul, bukan dari dubur. Kalau suaminya mau sodomi terus bisa, karena kita didoakan oleh orang-orang ketika menikah itu barakallah lakuma wa baraka alaikum jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah selain memberkahi menyatukan dalam kebaikan. Kebaikan itu berarti ketaatan di jalan Allah. Kalau sudah tidak taat, berarti yang terbaik adalah pisah. Ini masih banyak wanita-wanita muslimah kalau udah bicara cerai takut karena menganggap rizkinya dari suaminya, bukan dari Allah. Padahal rezeki kita dari Allah, bukan dari suami. Tadi sudah disebutkan ya, dibacakan juga dalam surat An-Nisa ayat 34. Kita lihat surat itu juga unik ya. Apa yang disebutkan, Allah yang mensolehkan kita, Allah yang mensolehahkan kita bima hafizallah ya. Jadi ternyata masalah kesolehan ini memang harus patokannya pedomannya Allah. Kalau suami sudah tidak soleh, sudah berarti tidak boleh ada ikatan lagi dengan dia. Diluruskan nggak mau, dinasihati nggak mau, diajak benar nggak mau, mohon maaf ya. Jadi memang ternyata di dalam Islam kita diminta bersatu dalam ketaatan di jalan Allah. Jadi wanita yang solehah ketika jadi istri selain taat kepada Allah, taat kepada suami dalam perkara wajib, sunnah dan mubah ya. Ini memang harus taat, menandakan. Kemudian qanaah juga, qanaah itu merasa cukup. Apa yang diberikan suami disyukuri ya, qanaah. Kemudian ketika disebut qanaah, apakah berarti tidak boleh meminta? Boleh meminta dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kemudian juga menyenangkan ketika dipandang. Jadi pernah Rasulullah SAW ketika mengatakan khairu mata'i hamar'atun salihah, sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salehah. Sahabat bertanya, apa definisi wanita salehah? Maka Rasulullah SAW mengatakan kalau dia seorang istri, ida amartaha atau anka, kalau suaminya perintah dia taat. Wa ida ro'aitaha saratka, dan kalau suaminya melihat dia menyenangkan. Maksudnya yang dilihat suami tidak ada pemandangan yang tidak menyenangkan, nggak pernah cemberut, nggak pernah lecek gitu. Dasarnya nggak bolong-bolong atau dasarnya yang wangi, bukan yang bau dapur. Pokoknya yang menyenangkan kalau dipandang. Kita tahu definisi menyenangkan seperti apa. Pokoknya yang suami kalau lihat senang. Nah itu ciri-ciri wanita salehah ternyata cuma itu. Diperintah taat, jelas dalam perkara yang wajib, sunnah dan mubah. Kemudian ketika dipandang menyenangkan. Dan selalu tunduk pandang kalau di luar. Maksudnya nggak jelalatan. Dan tidak membandingkan suaminya dengan laki-laki lain. Karena ternyata paling gak enak emang dibanding-bandingkan. Mas tetangga sebelah itu gitu biasanya. Wah itu udah paling gak enak ya. Bisa terjadi perang itu. Kemarin belum lama mahasiswi saya ada yang lagi ribut sama suaminya hanya gara-gara masalah sepele. Mahasiswi saya sedang mengerjakan skripsi dan dosen pembimbingnya itu laki-laki, masih muda. Ternyata yang namanya konsultasi skripsi itu kadang-kadang bisa datang ke kampus dan bisa lewat WhatsApp. Dalam satu kasus lewat WhatsApp pernah kejadian. Dan mahasiswi mengatakan, aduh Ustaz, maaf lagi sakit kepala, saya hari ini nggak bisa ngirimin tulisan halaman sekian dan sekian. Oh iya, kenapa lagi sakit? Syafaqillah, kata Ustaznya. Kata mahasiswi saya, iya lagi sakit pusing baru berantem sama abinya. Nah, ini pas lagi dibaca, enak gitu ya, yang namanya takdir ya, nggak ada yang kebetulan. Itu Allah selalu memberikan satu kejadian biasanya untuk preventif. Mungkin Allah ingin mencegah si wanita dijaga nih, makanya ketahuan ke istri sama suaminya. Wanita ini lagi dijaga, kalau Allah nggak pengen jaga itu bisa berlanjut itu. Ya. Tapi ternyata sih Ustaz tidak menjawab apa-apa, tapi begitu si suami ngecek handphone istri, kedengeran apa terlihat kalimat itu langsung marah, handphonenya diinjek-injek hancur gitu ya. Karena emang suaminya kecanduan jadi selalu pakai sepatu laras, hancur berburu. Udah didamaikan, istrinya bilang nggak ada apa-apa, cuma bilang sakit kepala habis berantem sama abi gitu ya. Tapi emang itu juga nggak boleh terlontar sebenarnya. Jadi saya bilang sama si wanita, Anda yang salah, sama mahasiswi saya, kamu yang salah. Suami baru pulang kerja, ya namanya itu iseng juga ya, dan keisengan-keisengan itu kadang-kadang bisikan setan yang bikin penasaran. Ada handphone tergeletak dibuka, istri juga seharusnya nggak begitu, sama suami juga seharusnya tidak seperti itu. Main lihat aja ternyata salah paham kan, diinjak udah sekarang, padahal lagi skripsi dan lagi UAS terakhir, nggak boleh kuliah, tanggung tinggal semester terakhir. Itu
tidak boleh kuliah, ya udah saya bilang cooling down dulu, insya Allah kampus kita urusin ya, biar ngasih jeda waktu. Tapi udah nangis habis-habisan yang perempuan, karena memang udah semester terakhir, bukan cuma semester terakhir lagi, orang lagi UAS dan skripsinya sudah 70% gitu ya. Saya bilang cooling down dulu daripada suami makin marah. Tadinya dia bilang, kan suami besok tugas dia saya keluar kota, saya mau kuliah, mau UAS gimana? Saya bilang jangan. Nanti begitu suami ngontak ke orang-orang di rumah, mungkin aja ada mata-mata ya, habis ketahuan istrinya keluar tanpa izin dia. Nah ini juga tugas istri berikutnya adalah minta izin kalau keluar. Nanti jadi lebih parah. Jangankan cuma dihukum ya, ngerinya takutnya dicerai gitu kan ya. Karena suaminya sejauh ini kita lihat orang yang bertanggung jawab dan sangat protek, menjaga. Zaman istrinya aja, nama perempuan kan suka gitu ya, keceplosan ya, kadang-kadang menceritakan sesuatu yang harusnya tidak diceritakan. Nah, jadi memang selain menyenangkan, mencari keridhaan suami atas apa yang diridhoi Allah, terus menjaga harta suami. Nah ini masalah harta. Lebih-lebih wanita yang tidak bekerja itu ekstra penjagaannya, karena dia akan menggunakan harta suami bukan hanya untuk anak, rumah, dan dirinya, tapi kadang-kadang untuk sedekah keluar, kadang-kadang sedekah ke keluarga, ke orang tua, ya, atau ke fakir miskin. Itu tetap harus izin. Walaupun suami sudah mengatakan ini uang untuk sebulan, tetap harus bilang. Karena kan untuk sebulan biasanya angkatnya ya untuk orang yang ada di rumah, bukan untuk orang yang di luar rumah. Jadi ketika itu uang suami harus bilang, report aja laporan, Mas uangnya itu kemarin sisa sekian, ya misalnya sisa 500.000, tapi 200.000 aku kasih ibu, bilang. Walaupun suaminya mengatakan udah nggak usah bilang, lain kali tetap bilang. Tak aduban yang ada kayak begitu. Ajarkan suami ada dalam Islam memang seperti itu. Itu kalau kita nggak kerja. Alhamdulillah Allah berikan kita punya pemasukan. Tapi itu bukan buat nafkah kita. Ingatkan, pemasukan yang Allah berikan dari kita buat kita itu bukan nafkah, karena nafkah itu dari suami. Itu bukan nafkah, itu rezeki dari Allah. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Itu bisa kita gunakan buat apa saja. Untuk tanpa bilang suami ya, harta atas keringat kita sendiri itu tanpa bilang kepada suami, kita bebas menggunakan dalam jalan kebaikan. Untuk sedekah ke keluarga, untuk apa saja, untuk infak ke masjid, terserah. Itu namanya Allah berikan kita lebih luas dan ya ternyata pahala kita bisa utuh, tidak sharing dengan suami. Kalau kita sedekah pakai uang suami, maka pahalanya dibagi 2. Makanya kenapa kalau kita lihat istri-istri Rasulullah SAW dengan para sahabat yang sudah menikah itu punya pekerjaan, tapi bukan buat makan minumnya. Untuk apa? Untuk infak sedekah. Ketika Rasul tanya kenapa enggak dari aku aja infak sedekahnya, mereka dengan diplomatis yang menjawab, kami tidak ingin pahalanya dibagi 2. Kami tidak ingin pahalanya setengah-setengah. Kami ingin pahalanya utuh dari keringat kami sendiri. Jadi memang lebih bagus wanita itu punya penghasilan. Emang begitu ya. Jadi secara sejarah sirah kita dapati wanita-wanita di rumah Rasulullah SAW itu rata-rata punya penghasilan, tapi bukan buat makan minumnya, karena nafkahnya cukup dari suaminya. Dicukupkan, qanaah, merasa cukup dari suami, tapi hasil yang ada dari jerih payah dan keringatnya adalah untuk infak sedekah, untuk bekal masuk surga. Bekal masuk surganya nggak bisa ngadepin suami, harus atas jerih payah kita sendiri, atas ibadah kita, atas infak sedekah kita, atas pengorbanan kita ya. Kayak contoh mungkin makanya pengorbanan seorang ibu nih, kalau kita udah bicara ibu, tadi bicara istri, ada pengorbanan seorang ibu yang tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanan ayah manapun juga. Sampai Rasul mengulang ya, ibumu, baru bapakmu. 3 kali ibu, 1 kali bapak. Kenapa? Karena Allah berikan kaum ibu punya 3 kelebihan yang nggak bisa diwakilkan oleh kaum bapak. Ibu bisa masak, bapak bisa masak. Ibu bisa nyuci nyapu ngepel, bapak bisa nyuci nyapu ngepel. Tapi ibu bisa mengandung, bapak tidak bisa mengandung. Ibu bisa melahirkan, bapak tidak bisa melahirkan. Dan ibu bisa menyusui, bapak tidak bisa menyusui. Makanya kenapa ketika ada salah seorang sahabat bertanya, siapa yang lebih patut aku perlakukan secara santun? Rasul menjawab, ibumu. Terus siapa lagi? Ibu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Terus siapa lagi? Bapak. Baru bapakmu yang terakhir, yang keempat. Bukan berarti sama ibu baik, sama bapak kurang ajar, bukan. Tapi ternyata ibu itu karena apa? Karena ada 3 fungsi ibu yang tidak tergantikan. Kalau masak, kadang-kadang masakan bapak lebih enak. Nyapu, ngepel,
ngepel, nyuci, nyetrika, Bapak bisa. Tapi untuk yang 3 ini mohon maaf Bapak-bapak gak bisa gitu. Dorce silahkan suruh hamil, gak bakal hamil sampai hari kiamat. Karena dia laki-laki. Dia rubah kelaminnya transgender, dia gak akan bisa hamil. Ya, kenapa? Karena dia laki-laki. Gak akan pernah bisa ditaruh rahim di rahimnya kemudian dia di dalam perutnya kemudian dia hamil, gak bisa. Jadi mengandung, melahirkan, menyusui ini tidak tergantikan. Makanya harusnya seorang wanita sangat bangga. Dengan 3 perkara inilah Rasul mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Hanya gara-gara 3 ini. Gara-gara